Islam adalah agama yang disebarkan secara damai dan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak pernah memaksa, apalagi memerangi seseorang untuk memeluk Islam. Ajakan beliau hanya menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan, basyiran wa nadhira. Maka izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39 dan 40 merupakan respon terhadap kelakuan orang-orang kafir Quraisy yang selama ini menindas umat Islam. Sejarawan Islam membagi peperangan dalam dua kategori. Peperangan yang diikuti secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan peperangan yang tidak diikuti secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umat Islam, Perang Badar merupakan peristiwa besar. Sebab peristiwa itu merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh. Peperangan ini terjadi di sebuah lembah bernama Badar antara Mekkah dan Madinah. Perang Badar ini disebut dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 123 hingga 126. Terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah dengan jumlah kaum muslimin 313 orang dan orang-orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin menang meski kalah jumlah. Ketika kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan dalam Perang Badar, mereka menghimpun kekuatan untuk memerangi umat Islam pada tahun berikutnya di Madinah atau Uhud. Kaum kafir Quraisy datang dengan 3.000 bala tentara, sedangkan pasukan umat Islam hanya 700 orang setelah Abdullah bin Ubay bin Salul beserta 300 pasukannya membelot dan kembali ke Madinah. Dalam peperangan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi. Pasukan pemanah ditempatkan di atas bukit Uhud guna menghalau pasukan musuh. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di bukit Uhud tergiur dengan harta rampasan perang, sehingga pasukan pemanah itu menuruni bukit dan akhirnya berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin kalah dalam peperangan. Peperangan ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih karena selain kalah, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib syahid dalam peristiwa ini. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriyah di sekitar kota Madinah bagian utara. Peperangan Ahzab sebagaimana namanya adalah gabungan dari golongan-golongan yang berkumpul dengan maksud menumpas Islam dan kaum muslimin dengan pasukan gabungan 10.000 orang. Salman Al-Farisi mengusulkan membuat parit atau khandak untuk menghambat laju musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyetujui usulan Salman Al-Farisi. Maka dibuatlah parit dari arah barat ke timur di kawasan utara kota Madinah.
Lalu pasukan Islam yang berjumlah kurang lebih 3.000 orang juga telah disiap-siagakan. Zaid bin Harisah sebagai pembawa bendera Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah sebagai pembawa bendera Ansar. Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit itu. Akhirnya kaum kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Beberapa hari kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Dan pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada perang Ahzab ini. Demikian materi tentang respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum kafir Quraisy. Ada banyak peristiwa yang terjadi: perang Badar, Uhud, dan Ahzab. Semoga bisa menambah wawasan kita dan terus mengeksplorasi sejarah kebudayaan Islam.